Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Julita Elperika Sihombing, NPM 19091012. Pada mata kuliah Administrasi Pendidikan, saya akan menjawab soal ujian akhir semester, di mana soalnya yang pertama, jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut 3 para ahli dan prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Di mana pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli yang pertama, Dr. Randus M. Ngalim Purwanto menjelaskan pengertian administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan penintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, Depdiknas RI Administrasi mengartikan pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, dan pelaporan. Yang ketiga, Deliang Gie mengartikan administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok dan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan, di mana prinsip operasionalnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam garis besar haluan negara atau GBHN, disebutkan bahwa sistem pendidikan di sekolah di Indonesia mengalami pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 2, di mana soalnya deskripsikan dengan disertai contoh, tugas-tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, di mana tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yaitu yang pertama, memimpin pendidikan hendaknya menguasai garis besar program pengajaran untuk tiap bidang studi dan tiap kelas. Yang kedua, menyusun program sekolah untuk 1 tahun. Yang ketiga, menyusun jadwal pelajaran. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyusunan model suatu pembelajaran dalam sekolah tersebut dan bagian-bagian administrasi atau pembayaran uang sekolah dan lain-lain. Nah, sekarang pada soal yang ketiga, jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat atau mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir atau yang nomor 3. Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dengan diadakannya fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya. Yang pertama adalah pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam Indonesia, bentuk nyata dari PBM dalam sistem dan lingkungan pesantren segala dilaksanakan dengan diselenggarakan oleh semua pihak di pesantren tersebut. Struktur yang ada dalam pesantren tidak dibangun dari basis pemerintah, melainkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Manajemen, kurikulum, pembiayaan, metode, dan sebagainya dikembangkan sendiri oleh pesantren. Yang kedua, selain pesantren, contoh PBM di sini adalah lembaga-lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti kursus bahasa Inggris di daerah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut, semua penyelenggaraan dimulai dari perencanaan hingga evaluasi murni merupakan inisiatif dari masyarakat atau pemilik dan pengelola lembaga kursus. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat,
oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PBM pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Selamat siang.